Muhammad Al-Fatih lahir bukan sekadar sebagai seorang pangeran. Ia lahir membawa beban sejarah, harapan umat, dan sebuah nubuat yang telah bergema ratusan tahun sebelum ia menghirup udara dunia. Di Istana Ottoman, ia tumbuh bukan dengan kemewahan semata, tetapi dengan disiplin yang keras dan pendidikan yang ketat. Sejak kecil, telinganya akrab dengan ayat-ayat Al-Quran dan sabda Rasulullah tentang sebuah kota agung bernama Konstantinopel, kota yang kelak akan ditaklukkan oleh sebaik-baik pemimpin dan sebaik-baik pasukan. Hari-hari kecilnya diisi dengan pelajaran agama, bahasa, filsafat, matematika, dan strategi militer. Gurunya bukan orang sembarangan. Para ulama dan panglima terbaik ditempatkan untuk membentuk jiwanya. Jika ia lalai, teguran datang tanpa ragu. Jika ia lemah, ia ditempa hingga kuat. Sang ayah, Sultan Murad II, memahami bahwa masa depan kekhilafahan tidak boleh diserahkan pada pemimpin yang rapuh. Muhammad kecil belajar bahwa kekuasaan bukan hadiah, melainkan amanah yang harus dibayar dengan pengorbanan. Seiring bertambahnya usia, Muhammad tumbuh menjadi pemuda yang tajam pikirannya dan kuat jiwanya. Di malam hari, ia sering menatap peta besar Konstantinopel. Temboknya tebal, lautnya dijaga rantai raksasa, dan kekaisaran Bizantium berdiri dengan penuh keangkuhan, merasa tak tersentuh oleh siapapun. Banyak sultan besar sebelum dirinya gagal menaklukkannya. Namun bagi Muhammad, kegagalan mereka bukan alasan untuk menyerah, melainkan pelajaran untuk menyiapkan jalan yang berbeda. Ketika ayahnya wafat, Muhammad naik tahta dalam usia yang sangat muda. Banyak pihak meremehkannya. Para penguasa Eropa menganggapnya bocah yang mudah dipermainkan. Bahkan sebagian internal istana meragukan kemampuannya. Namun mereka tidak melihat apa yang tersembunyi di balik sikapnya yang tenang. Muhammad Al-Fatih bukan pemuda yang haus pengakuan. Ia pemimpin yang telah mempersiapkan diri jauh sebelum mahkota diletakkan di kepalanya. Langkah pertamanya sebagai sultan bukanlah perang, melainkan membangun fondasi. Ia memperkuat administrasi, menata ekonomi, dan memastikan pasukannya bukan hanya besar, tetapi disiplin dan beriman. Ia memahami satu hal penting, perang bukan dimenangkan oleh jumlah, tetapi oleh kesiapan dan keyakinan. Setiap prajurit ditanamkan tujuan yang sama, bahwa mereka tidak berperang demi harta atau kejayaan pribadi, melainkan demi menegakkan janji sejarah. Persiapan penaklukan Konstantinopel dilakukan dengan kesabaran luar biasa. Muhammad memerintahkan pembangunan benteng Rumeli Hisari di sisi Eropa Selat Bosforus, tepat di hadapan benteng Bizantium. Benteng itu berdiri kokoh, menjadi simbol bahwa kepungan telah dimulai bahkan sebelum pedang dihunus. Dunia tercengang melihat keberanian sultan muda itu. Bizantium mulai merasa tercekik. Jalur bantuan mereka semakin sempit. Namun persiapan terbesar bukan hanya benteng, melainkan senjata yang belum pernah disaksikan dunia. Muhammad memerintahkan pembuatan meriam raksasa yang mampu menghancurkan tembok terkuat. Dentumannya mengguncang tanah, suaranya menembus ketakutan lawan. Tembok Konstantinopel yang selama berabad-abad berdiri angkuh, kini mulai retak oleh kekuatan yang lahir dari kecerdasan dan tekad. Hari pengepungan pun tiba. Konstantinopel dikepung dari darat dan laut. Pasukan Ottoman berdiri berlapis-lapis, sementara di dalam kota, Kaisar Bizantium berusaha mempertahankan sisa harapan. Siang dan malam meriam menghantam tembok. Namun kota itu belum menyerah. Rantai raksasa di Teluk Golden Horn membuat armada Ottoman tak berdaya menembus pertahanan laut. Di saat banyak panglima mungkin akan mundur, Muhammad Al-Fatih justru memikirkan sesuatu yang tak pernah terpikirkan sebelumnya. Sebuah strategi yang akan dikenang sepanjang sejarah. Ia memerintahkan kapal-kapal diangkat melewati daratan berbukit
di atas kayu-kayu yang dilumuri minyak. Malam itu, pasukan bekerja dalam diam, hanya diterangi cahaya obor dan keyakinan. Ketika fajar menyingsing, dunia menyaksikan sesuatu yang mustahil. Kapal-kapal Ottoman telah berada di belakang pertahanan laut Bizantium. Ketakutan melanda Konstantinopel. Harapan mulai runtuh. Mereka sadar bahwa lawan yang dihadapi bukan sekadar pasukan besar, melainkan pemimpin dengan kecerdasan yang melampaui zamannya. Serangan demi serangan dilancarkan. Darah mengalir, tanah basah oleh pengorbanan. Namun Muhammad Al-Fatih tidak memerintah dari kejauhan. Ia berada di garis depan, menyemangati pasukannya, mengingatkan mereka pada tujuan suci yang mereka emban. Di malam-malam terakhir pengepungan, Sultan muda itu menghabiskan waktunya dengan salat dan doa. Ia menangis, memohon pertolongan Allah. Bukan kemenangan yang ia minta, melainkan keridaan. Ia sadar bahwa kekuatan manusia memiliki batas, dan hanya dengan izin Tuhan tembok itu dapat runtuh sepenuhnya. Akhirnya, pada pagi yang menentukan, tembok Konstantinopel berhasil ditembus. Pasukan Ottoman memasuki kota. Pekikan takbir menggema, bercampur dengan suara runtuhnya kekaisaran tua yang telah berdiri lebih dari 1000 tahun. Konstantinopel jatuh. Nubuat itu terwujud. Sejarah berubah arah. Namun di saat kemenangan berada di tangannya, Muhammad Al-Fatih tidak menunjukkan kesombongan. Ia turun dari kudanya, menundukkan kepala, dan bersujud di tanah. Air matanya jatuh, bukan karena bangga, tetapi karena syukur. Ia tahu bahwa kemenangan ini bukan miliknya, melainkan milik Allah dan umat yang telah berjuang dengan iman. Ketika memasuki Hagia Sophia, ia melarang pasukannya bertindak zalim. Gereja itu tidak dihancurkan. Ia mengubahnya menjadi masjid, bukan sebagai simbol penghinaan, melainkan sebagai tanda bahwa Islam datang membawa tatanan baru. Ia menjamin keselamatan penduduk, menghormati keyakinan mereka, dan memulihkan kehidupan kota. Konstantinopel kemudian dikenal sebagai Istanbul, jantung peradaban baru. Di tangan Muhammad Al-Fatih, kota itu tidak hanya ditaklukkan, tetapi dibangun. Ilmu pengetahuan berkembang, perdagangan tumbuh, dan toleransi menjadi landasan pemerintahan. Ia membuktikan bahwa penakluk sejati bukan hanya mereka yang mampu meruntuhkan tembok, tetapi mereka yang mampu menegakkan keadilan setelah kemenangan. Muhammad Al-Fatih wafat dalam usia yang tidak panjang, namun warisannya abadi. Ia bukan hanya sultan, bukan hanya panglima, tetapi simbol bahwa mimpi besar hanya dapat diraih oleh mereka yang berani mempersiapkan diri, bersabar, dan berserah kepada Tuhan. Kisahnya mengajarkan bahwa sejarah tidak ditulis oleh usia, melainkan oleh iman, ilmu, dan keberanian untuk melangkah ketika dunia meragukan.